Halo semuanya, perkenalkan saya Evania. Pada podcast kali ini, saya mau berbicara tentang topik yang menarik nih, tentang wisata yang ada di Indonesia. Penasaran kan? Ikutin penjelasannya ya. Sekarang menjadi waktu yang menarik loh untuk cari-cari tentang wisata di Indonesia. Memang kedengaran agak tidak masuk akal ya, musim pandemi nggak bisa kemana-mana, kok malah cari tentang tempat wisata? Jangan salah ya, melihat tempat wisata juga dapat menjadi salah satu sarana refreshing. Meski tidak bisa berkunjung ke tempatnya secara langsung, setidaknya kita bisa mengenal suatu daerah wisata dan siapa tahu suatu hari nanti kita bisa berkunjung ke sana. Sekarang, ayo kita kenalan dengan salah satu daerah di Indonesia yang unik dan cocok untuk dijadikan sebagai tempat wisata, yaitu NTT atau Nusa Tenggara Timur. Siapa sih orang Indonesia yang gak kenal dengan NTT? Kondisi alam yang indah dengan berbagai tempat yang menarik untuk dikunjungi, seperti Pink Beach, Danau Tiga Warna, dan yang gak boleh dilewatin, Pulau Komodo. Selain bisa menikmati keindahan alam, di sana kita juga bisa mengenal beberapa flora dan fauna yang unik-unik yang gak pernah kita jumpai di daerah tempat kita tinggal. Ada salah satu fauna yang terkenal, yaitu komodo, yang menjadi hewan purba terakhir di dunia. Kadal besar yang sangat unik. Tapi kalau kalian mengunjungi Pulau Komodo, hati-hati ya, karena gigitan komodo yang sangat mematikan. Air liur komodo sangat berbahaya. Ada jaringan gingiva yang melindungi gigi komodo. Jaringan ini tercapik saat komodo makan, sehingga air liurnya bercampur darah dan menjadi tempat yang cocok untuk bakteri berbahaya berkembang biak. Meski memang berbahaya, bukan berarti mereka harus dimusnahkan ya. Mereka fauna unik yang akan memperkaya keberagaman fauna di Indonesia. Setelah melihat komodo, saat berjalan menikmati pemandangan alam, jangan lupa untuk tanya kepada penduduk setempat ya tentang pohon lontar, flora khas NTT. Pohon ini mereka juluki pohon al-hayat, karena menjadi sumber kehidupan mereka. Pohon ini menjadi penyelamat mereka saat musim kelaparan, karena seluruh bagian pohon bisa dimanfaatkan. Daunnya bisa dibuat keranjang, buahnya bisa dimakan, batang bagian luar yang keras bisa dimanfaatkan untuk membuat tiang rumah, dan batang bagian dalam yang berkas pembuluh xilem floem lebih sedikit sehingga lebih lunak ini sering dimanfaatkan untuk membuat papan. Penasaran kan pohonnya seperti apa? Nanti coba kalian cari ya. Kalau sudah di NTT, jangan lupa ke laut ya. Kalian bisa naik perahu ataupun diving untuk menikmati keindahan laut di NTT. Nah, dengar-dengar nih, dulu di NTT pernah ditemui ikan mola-mola. Ikan besar yang ramah dan suka berjemur. Sirip mereka aneh, sehingga mereka lambat dalam berenang dan mudah terkena bahaya. Mereka ikan yang baik yang suka berkenalan dengan manusia. Mereka mudah dilihat di daerah atas perairan yang hangat karena mereka alergi dingin. Terdengar lucu kan? Pasti jadi berpikir, kenapa tidak dipelihara di akuarium seperti ikan lainnya? Tidak bisa ya, selain bentuk badan yang sangat besar, tentu akan lebih baik untuk ikan mola-mola tinggal di habitat aslinya. Tubuhnya dan sistem ekskresinya sudah beradaptasi dengan habitatnya air asin dengan banyak minum air dan sedikit mengeluarkan urin. Namun urin yang pekat, sehingga mereka dapat bertahan hidup. Jangan ganggu mereka ya, karena populasi mereka juga dalam bahaya. Satu lagi nih, yang tidak boleh kalian lewatkan kalau lagi berkunjung ke suatu daerah, yaitu mencoba makanan daerah di sana. Di NTT, kalian harus mencoba jagung pose dan roti kompiang. Jagung pose terbuat dari bahan-bahan alami seperti jagung, kacang merah, labu kuning, santan, dan air. Cara membuatnya juga mudah, dengan menyiapkan jagung, kacang merah, dan labu kuning, lalu dimasukkan ke air yang mendidih. Ditunggu hingga lunak, dan ditambahkan santan serta garam atau gula. Jadi, jagung pose khas NTT yang mungkin bisa kalian buat di rumah jika penasaran. Selain makanan hangat berkuah,
Ada juga nih kompiang, roti khas NTT yang bagian atasnya ditaburi wijen. Cara membuatnya juga mudah, dengan mencampurkan tepung, mentega, garam, minyak goreng, dan ragi ke dalam wadah, lalu kita olah menjadi adonan dengan diuleni. Saat adonan sudah kalis, didiamkan dulu hingga mengembang, lalu kita bentuk bulat dan taburi wijen. Lalu kita bakar hingga matang. Makanannya kedengaran menarik-menarik ya. Sudah selesai. Rangkaian paket tur yang bisa dicoba di NTT. Menarik kan? Setelah mencari-cari wisata seperti ini, jadi menyadari keindahan alam Indonesia. Keindahan ini semua diberi secara cuma-cuma, yang berarti harus kita jaga. Ikan mola-mola awalnya lestari. Karena keserakahan manusia, mereka mulai punah karena diburu dan dijual. Begitupun dengan keindahan alam. Awalnya indah dan lestari tetapi menjadi hancur karena manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebagai warga gereja yang baik, yang menghargai ciptaannya, ayo berusaha melakukan sifat gereja untuk menjaga alam. Kita harus sadar ya, kalau kita dan seluruh makhluk di bumi ini sama-sama ciptaannya. Tumbuhan dan hewan menyediakan makanan bagi kita. Maka, ayo sediakan rumah yang aman bagi mereka. Suatu saat kita pergi berlibur ke suatu daerah, jaga keindahan alam di sana ya. Jagalah situasi alam agar selalu seperti sebagaimana yang Sang Pencipta inginkan. Kudus seperti alam di Taman Firdaus. Buatlah alam ini sebagai teman kita, karena kita harus menerima siapapun termasuk alam sebagai sahabat kita. Sebagai anak muda, mari tingkatkan kepedulian terhadap alam. Yang paling mudah, alam di sekitar tempat kita sehari-hari berada, seperti di rumah, di sekolah, dan di gereja. Daur ulang bersama-sama dan jadikan hiasan di gereja agar lebih indah. Semoga sekarang kita bisa mulai mencintai Indonesia ya. Mencintai alam di Indonesia dan berusaha menjaga kelestarian alam di Indonesia. Sebagai warga Indonesia yang cinta tanah air, ayo jaga alam kita agar lestari selama-lamanya. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.